kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perjanjian pemberian kuasa. Pengertian pemberian kuasa adalah perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan Let's Giving. Let's Giving diatur di dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1818 KUH Perdata. Sedangkan di dalam NBW Belanda Let's Giving diatur pada artikel 1829. Perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kuasa kepada orang yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata. Alger mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain atau penerimaan kuasa atau Lachheber yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu. Jenis-jenis pemberian kuasa: yang pertama, akta umum; yang kedua, surat di bawah tangan; yang ketiga, lisan; yang keempat, diam-diam; yang kelima, cuma-cuma; yang keenam, kata khusus; dan ketujuh, umum atau pasal 1793 sampai dengan pasal 1796 KUH Perdata. Subjek dan objek pemberian kuasa. Subjek dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberian kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan. Bentuk dan isi perjanjian pemberian kuasa. Di dalam pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan, di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa yang dibuat antara pemberian kuasa dan penerima kuasa, yang artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notari. Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan dalam berikut ini. A. Melaksanakan kuasa dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dan tidak dilaksanakan kuasa itu. B. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakan pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak dikerjakan. C. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. D. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan atas segala sesuatu yang diterimanya. E. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjukkan sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. 1. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. 2. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pasal 1800 sampai dengan pasal 1803 KUH Perdata. Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah: A. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa. B. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa. C. Membayar upah kepada penerima kuasa. D. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya. E. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa, terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut. Pasal 1807 sampai dengan pasal 1810 KUH Perdata. Berakhirnya pemberian kuasa. Ada 5 cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu: A. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. B. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa. C. Meninggalnya salah satu pihak. D. Memberi kuasa atau
penerima berada di bawah pengampuan atau E. Pilotnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. F. Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa. Pasal 1813 KUH Perdata.